Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ibadah saum sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah saum ini. Tentunya kita berharap, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saum yang sudah kita laksanakan, kurang lebih sekitar 25 hari, 24 hari, diterima di sisi Allah SWT. Kemudian bisa kita menyelesaikan sampai tuntas, ya, sampai 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, biasanya 10 hari terakhir itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan umat Islam. Di antaranya ada yang i'tikaf di masjid-masjid. Kemudian ibu-ibu biasanya lebih sibuk di dapur, menyiapkan, bikin kue dan sebagainya untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Hal itu sebetulnya diperbolehkan saja, tapi tidak jadi kewajiban. Tetapi yang lebih penting lagi, yang lebih wajib itu, yaitu jangan lupa kita mengeluarkan zakat, ya. Biasanya pelaksanaan zakat fitrah itu dilaksanakan 10 hari sebelum berakhirnya ibadah saum. Panitia amilin sudah siap standby di masjid-masjid untuk menerima titipan zakat, baik zakat fitrah, infak sedekah, bahkan zakat mal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama adalah salah satu rukun Islam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah perintah zakat. Kita ketahui bersama bahwa zakat itu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu adalah mensucikan badan kita, membersihkan badan kita untuk melengkapi ibadah saum kita. Tidak besar yang diwajibkan kepada kita, hanya 2,5 gram, 2,5 kilogram makanan pokok, ya. Kalau kita bandingkan dengan pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, ya, ternyata jauh. Kita 1 tahun sekali hanya mengeluarkan 2,5 kilogram. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat yang luar biasa. Mungkin dalam 1 tahun kita sudah memakan makanan pokok itu berton-ton begitu, ya. Nah, wajarlah kalau kita mengeluarkan. Jadi zakat fitrah ini hanya 1 tahun 1 kali. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta, bisa berupa peternakan, kekayaannya, bisa betul pertanian, atau bahkan simpanan emas. Kalau kita mempunyai emas 85 gram, kemudian dikompensasikan, diuangkan misalkan, sekarang ini harga 1 gram emas itu misalkan 1 juta. Berarti kita mempunyai uang 85 juta. Uang itu adalah simpanan kita. Istilahnya uang tiis. Itu dianggonan naon. Untuk makan, untuk biaya pendidikan, untuk dan lain-lain makan sehari-hari. Kita sudah ada dananya. Tetapi kita punya tabungan yang mengendap nilainya 85 juta. Dari mulai Muharram kemudian ke Muharram lagi, atau dari bulan Januari kita menyimpan ke bank 10 juta,
Kemudian sudah 9 bulan saja itu sudah 90 juta. Kalau kita rutin 10 juta nabung ke bank terus-terusan, berarti itu sudah memasuki haul, artinya sudah nisab, ya, sudah harus dikeluarkan zakat malnya sebesar 2,5%. Seperti itu. Tetapi beda lagi kalau kita menyimpan di bank dalam bentuk uang, tetapi dipakai dan tidak mencapai 85 juta, itu tidak diwajibkan. Karena menyimpannya untuk kepentingan bayar perumahan, untuk itu, untuk ini, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain zakat ada juga ibadah lainnya adalah bentuk harta, yaitu infak, ya. Dan infak atau sedekah itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, dengan berlipat ganda pahala apabila kita mengeluarkan infak atau sedekah. Dan infak sedekah itu tidak dalam bentuk materi uang saja. Kita mengajarkan ilmu juga itu bisa dikatakan sedekah. Kita misalkan melihat di jalan itu ada duri, kemudian sama kita diambil, takut-takut ketika orang lewat itu bisa celaka. Itu juga merupakan ibadah, merupakan sedekah, merupakan amal kebaikan yang tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan masalah zakat dan infak itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali diceritakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah salat, selalu menggandengkannya aqimis salat wa atuz zakat, dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Banyak, salah satu di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dan hasil usahamu yang baik-baik dari sebagian, dan apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk diberikan kepada orang lain, untuk dikeluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah bukan untuk Allah, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Allah itu sudah kaya. Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, maha kaya, dan maha segala-galanya. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana tadi kita dengar bersama di dalam Al-Quran, bahwa dengan memberi sesuatu yang buruk itu kepada orang lain, itu sama saja itu mencelakakan diri sendiri. Artinya sia-sia. Manfaatnya tidak bisa diambil, karena tidak bisa dimakan, karena tidak bisa dimanfaatkan sesuatu yang buruk yang diberikan kepada orang lain. Infak yang buruk itu sebagaimana ayat di atas adalah sesuatu dari sindiran, enggan mengambil kecuali dengan memincingkan mata, sesuatu yang enggan digenggam oleh lengan, sesuatu yang sepatutnya dibuang saja itu. Jemaah rahimakumullah, sedang dengan memberi yang baik, maka akan menumbuhkan kegembiraan di dalam hati dan mensucikan yang terkena najis. Memberi dari benda yang baik-baik yang dicintai oleh kita, insya Allah berkahnya akan kita terima. Kemudian orang lain juga yang menerimanya akan menikmati manfaatnya. Itulah jadi kesimpulan yang bisa disampaikan, bahwa kewajiban kita selain kita melaksanakan berbagai aktivitas untuk mengakhiri 10 hari ibadah saum itu, yaitu jangan lupa kita membayar zakat fitrah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan sedikit pantun. Pagi-pagi makan buah, malam hari makan berkuah. Jangan lupa zakat fitrah.
hidupmu akan penuh berkah. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.